Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Berkaitan dengan tadi pengembangan usaha yang akan dibahas, mungkin akan memerlukan sesuatu teknik tersendiri seperti apa itu bayar seikhlasnya, ya, nah sakuase itu nanti diantara jaring-jaring penyangga untuk pengembangan yang berkaitan dengan masalah kerja sosial IPDI. Kembali kepada yang tadi poin 1, 2, dan 3. Kalau yang nomor 1 itu RHS dari itu pemerintah itu, yang kedua itu namanya tentang masjid. Nah, kemarin kita melihat ada beberapa 3 sekolah ya, 2 negeri tapi 1 swasta. Nah, itu seumpama ataupun seandainya manakala di masjid itu dipandang cukup, karena nanti saya yakin yang memikirkan untuk rehab masjid itu nanti akan sangat banyak dan spontannya itu pasti melimpah. Tapi ketika menyentuh kepada ini sarana untuk pendidikan yang di situ ada madrasah juga, ada SD juga, itu apakah ya nanti perlu dikonsultasikan dengan informasinya dari Solo Peduli. Nah itu barangkali kalau tidak menjadi agenda, nah, itu dimasukkan. Nah, kemudian untuk yang ini untuk rumah takfir itu, nah nanti kalau di sana itu kan mesti itu butuh pembiayaan yang sangat berkesinambungan. Nah ini harus ada teknis tersendiri karena bukan di sini lokasinya, tapi kan di sana. Bagaimana nanti cara mantaunya? Apakah ya, seperti kita ya, yang saya di pengalaman di Banten ya, ketika kita menanam 2000 durian, nah ya, atau avokat atau apa saja, kan kita tidak tahu perkembangannya. Ojo-ojo saya malah terus. Nah ini yang sifatnya kesinambungan itu yang kami maksud seperti itu. Nah monggo ini supaya nanti bisa diefektifkan dana itu, karena ini dana itu juga amanah, kita juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja 2 hal tadi yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain masih ada? Monggo. Ya. Pak Waris, ini. Pak. Itu bisa kok, ini bisa dipakai kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Yang pertama, terima kasih atas penjelasannya. Untuk yang pertama berkenaan dengan bagian sosial. Jadi selama ini kan yang banyak itu yang kita pantau yang dilakukan kepada tadi kan kegiatan di luar-luar ya. Ya mungkin usul, jadi kan di lingkungan untuk mengenalkan Solo PIPHI di kota Surakarta, itu kan di Solo itu kan kadang-kadang ada banjir atau yang lain-lainnya. Jadi kalau bisa, jadi kalau kita masing-masing itu punya wilayah ya, jadi kalau Pak Dayana tadi menekankan untuk apa, karena di pinggir-pinggir kali kayak di Pajang, atau di yang lainnya itu sering kebanjiran. Jadi kalau nanti memungkinkan kita cepat untuk menolongnya berapapun besarnya, tapi segera kita tutupi untuk mengenalkan, selain mengenalkan IPHI dan juga untuk jiwa sosial kita segera muncul. Jadi nanti masing-masing anggota IPHI se-Surakarta ini kalau ada apa ya, atau banjir atau kebakaran atau apa ya, ini segera untuk tampil. Kita punya dana atau punya stok semacam barang-barang atau sembako itu kita tinggalin. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu berkenaan dengan yang namanya relawan itu memang harus lebih daripada yang ditolong atau yang ingin, sehingga perlu yang namanya tadi disebutkan tindak lanjut, tidak hanya semacam yang lacar saja, tapi ada semacam kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki. Jadi itu relawan. Jadi kalau relawan di air, relawan di udara, relawan di darat, itu macam-macamnya ada. Nah, kalau kita akan dikenalkan di situ, nanti insya Allah lah. Kalau kita semangatnya sudah ada, cuma kemampuan keterampilannya itu yang perlu kita bekali. Jadi nanti itu.
Jadi kalau relawan air itu untuk relawan air kan nggak bisa renang, itu kan sangat naif. Jadi ini betul sekali untuk nanti Pak Zainal atau Pak untuk bisa ditindaklanjuti. Misalnya P3K itu kan kita punya dokter-dokter yang ini. Jadi kalau menolong itu harus yang aman, yang menolong dulu, bukan yang ditolong tambah sehat terus yang menolong sakit, itu kan bukan ini perlu sekali itu yang kedua. Terus yang ketiga berkenaan ini, kalau memungkinkan Pak Zainal yang nitik-nitik pusat itu ada LAS IPHI. Jadi LAS IPHI karena skop kita itu nasional, jadi kalau bisa LAS IPHI pusat itu punya izin, terus nanti turunkan provinsi, turunkan di kota dan di cabang, itu kan lebih baik. Kita mulai bagaimana di titik-titik dari kota Surakarta ini supaya pusat itu membentuk. Jadi karena jangan nebeng terus, kalau nebeng terus kan sudah ini kan kurang bagus, dan siarnya ya, siarnya IPHI kalau punya LAS sendiri itu insya Allah lebih ini. Wong swasta aja bisa, apalagi kita sudah punya struktur dari pusat sampai provinsi sampai daerah, sudah ada semuanya, kan lebih enak sebenarnya. Itu saja 3 hal, mungkin ada usul-usulan dan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Bumi kayaknya. Itu ada mic di situ. Ayo Pak, mic-nya yang dekat nih soalnya. Udah mepet suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ACDC mau laporan. Maskus protes. Apa yang disampaikan tadi sebetulnya kemarin pada waktu kami melaksanakan raker MTB, karena memang fokus selama 2 tahun, dan kemarin alhamdulillah kami sudah melaksanakan raker untuk membicarakan 1 tahun apa yang akan dikerjakan oleh MTB. Jadi memang alhamdulillah untuk kegiatan ada pengajian rutin, kemudian ini yang kami sampaikan berkaitan dengan nanti bulan Maret ini adalah Harlah IPHI. Saya mengimbau apakah nanti kita akan berjalan seiring ataukah masing-masing akan mengadakan kegiatan-kegiatan per bidang. Karena MTB untuk bulan Maret itu 2 pekerjaan besar yang dilaksanakan, yaitu membagi sembako. Biasanya membagi sembako itu sampai 300 bungkus. Kemudian karena Ramadan itu libur, maka sekaligus besok akan membagi uang ZIS. Jadi itu sudah kegiatan MTB yang rutin. Untuk waktu tanggal 15 itu kami akan mohon bantuan kepada relawan untuk membantu kami, karena bagaimanapun juga apalagi di masa pandemi sekarang ini, nanti kalau kami membagi itu kadang terus pada main handphone, kemudian teman-temannya itu datang, itu yang kadang-kadang membuat kita panik. Kalau nanti perempuan-perempuan semua yang kuat mau saya tahu soalnya ada ACDC, sehingga yang lain nanti tidak gemeter semua. Saya mohon bantuannya. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Zainal, makan sepuasnya, bayar seikhlasnya, itu kemarin sudah kami rembungkan, kita bahas di forum, karena memang selama ini alhamdulillah dengan kepercayaan yang diberikan kepada MTB yang namanya Jumat Mubarak itu sudah bisa berjalan selama 150 pekan setiap Jumat, dan untuk 325 bungkus itu insya Allah rutin bisa terkeluarkan. Oleh karena itu kemarin baru saya pancing-pancing bagaimana seandainya pengajian kami adalah pengajian bersama duafa, sehingga nanti kami akan membuka peluang untuk membuka warung gitu. Kemarin mau kami inspirasinya baru 100 setiap hari, membuka 100 dengan nanti kita akan membeli dari anggota pengajian kita. Nanti siapa yang sanggup umpamanya. Jadi itu untuk masakan yang sangat sederhana. Artinya misalkan sayur bening, sambal sama apa gitu. Jadi itu tapi itu insya Allah gratis, akan kita rencanakan setiap hari bisa 100 pack. Itu rencananya. Dan nanti akan melalui anggota pengajian. Jadi
mudah-mudahan kalau tapi nanti program ini sudah diambil oleh misalkan bagiannya apa, alhamdulillah tidak apa-apa. Itu yang kami sampaikan. Karena memang untuk kegiatan yang rutin kami sudah terlalu banyak memang yang kita laksanakan, karena nanti sebentar lagi setelah bulan Juli itu kami sendiri juga ada penyantunan ke sekolah-sekolah bagi anak yang kurang mampu, biasanya 100.000. Itu sudah ada sekolah-sekolah yang mungkin kita beri. Kemudian November nanti ada pemeriksaan kesehatan untuk 250 anggota pengajian duafa. Sehingga memang yang rutin sudah itu, cuma untuk tambahan program itu tadi kita bicarakan untuk ada makan gratis, atau nanti mungkin MTP dengan bagian sosial bisa bekerja sama juga tidak apa-apa. Monggo nanti bagaimana diatur, saya akan lebih senang. Itu untuk informasi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mungkin Pak Donald. Ya. Ini tidak apa-apa ya, kita kayak masuk asar ya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf. Belum maaf, kita sadar ngapura. Iya. Begini, jadi tadi usulan untuk kegiatan baksos, relawan, itu kan selama ini kita seringnya kan hanya memberikan bantuan-bantuan. Nah, dan sifatnya kepada masjid ataupun ini, yang sasaran yang kepada penyintas, yaitu orang-orang yang selamat dari bencana, terutama yang mengalami kondisi trauma. Ini kan kita belum banyak menyentuh, termasuk bagaimana kita menghibur mereka, karena di antara kita itu kan sudah cukup banyak, ini semuanya kan bisa dijadikan sebagai konselor-konselor religi, karena orang-orang kita ini ternyata kan berbasis religinya cukup kuat, itu bisa memberikan nasihat, penguatan pribadi kepada masing-masing anggota masyarakat yang mengalami kondisi trauma. Nah, jika lebih detail lagi mungkin besok atau di Semeru kita bisa gandeng dengan Ikatan Konselor Indonesia wilayah Jawa Timur. Ini saya bantu untuk pendekatannya. Nanti bisa langsung pada orang-orang yang mengalami, maaf disebut dengan PTSD, post traumatic stress disorder. Sudah dia kena musibah, stres dan trauma yang bagian yang pernah terbakar karena ini pedus gembel, yang luka bakarnya juga membuat dia stres. Nah, itulah mereka juga perlu disentuh dengan pendekatan kita, ya, dengan dinasihati kita sebagai seorang yang kuat dalam religinya, bisa menguatkan kepribadiannya sehingga dia punya semangat hidup, karena dia cenderung ingin mati saja, ya, seperti itu. Dan banyak yang itu dari depresi, depresi. Nah, itulah yang selain kita itu juga nanti perlu diprogramkan seperti itu, termasuk di tim pusat-pusat pengungsian, biar kita hibur dengan permainan-permainan seperti outbound ringan, sederhana tapi bisa menghibur. Kita bisa berbagi rasa, bersenang-senang dengan dia, diajak bermain, dan nanti bisa kita lakukan seperti itu. Sehingga fokus kita bukan hanya sekedar memberikan materialnya saja, tapi spiritualnya yang perlu kita lakukan. Saya kira begitu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, sementara itu dulu. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas dari masukan-masukan. Yang pertama dari Pak Kus, ya, itu mengenai Semeru, ya, follow up-nya, lanjutan dari kegiatan di Semeru, ya. Memang teman-teman dari tim Solo Peduli itu sudah berusaha mensurvei apa yang harus kita lakukan dan tepat sasaran, ya. Untuk pertama tadi disinggung tentang bagaimana pembenahan masjid, sekolahan dan seterusnya. Itu menurut survei itu sudah cukup banyak orang yang terjun ke sana, ya. Nanti pun kita terlibat, tapi kita lihat situasi. Nah, kemudian di survei di sana ternyata memang rumah tahfidz itu belum ada, dan yang sifatnya kemungkinan free itu mungkin dana dari Solo Peduli dan juga mungkin dari masa dan seterusnya. Atau yang penting mereka tadi yang dimaksud di sini kita membantu untuk
rumah tahfidz itu adalah umpamanya satu ruangan, ya, suatu ruangan tertulis bahwa ini bantuan dari IPHI Kota Surakarta. Jadi kita bangun fisik. Jadi kita tidak mungkin untuk bangun untuk kelanjutannya, karena terlalu jauh. Dan juga tenaga kita ini tenaga yang sudah, udah 30 ke atas ya. Sudah maghrib. Menuju tua. Nah, kalau kita menyumbang ini, ya, itu lebih aman. Jadi amal jariah kita berupa bangunan dan sebagainya. Satu lokal. Kalau mampu, satu lokal. Jadi gitu Mas Bos. Jadi bantuannya kita itu kita nggak usah bawa kemana-mana, tapi fokus. Satu lokal untuk rumah tahfidz. Insya Allah setiap tempat belajar pahalanya akan mengalir untuk kita semua. Jadi kalau kita pantau sekarang pengalaman kita di Banten itu memang tidak terpantau, tapi menurut pantauan dari teman-teman sebagian besar sudah hidup gitu ya. Nah ini Banten sudah kena lagi gitu ya, kena musibah lagi. Ya, jadi gitu Mas. Itu yang pertama. Jadi nanti kita usahakan satu lokal IPHI Kota Surakarta. Jadi kalau beberapa lokal. Insya Allah kalau Solo Peduli sudah beberapa pengalaman banyak membangun. Kita punya beberapa sekolah dan juga beberapa pondok pesantren. Insya Allah bisa untuk melaksanakan ini. Dan juga termasuk biaya-biaya untuk pelaksanaan berikutnya. Nah ini bisa kita pantau. Nah kalau ini bisa kita pantau. Kenapa usulan mereka tadi diantaranya satu lokal? Nanti sekali-kali kita datang ke sana, ke Lumajang lagi, kita akan memantau kegiatan ini. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu tadi masalah tanggap darurat dan relawan. Jadi begini Mas Ores, yang relawan kita ini baru satu umur jagung, kan? Hanya baru beberapa saat. Ya. Dan tidak profesional. Saya katakan, jujur saya katakan profesional. Ya. Kita baru latihan laksa itu aja cuma laksa-laksakan gitu ya, tidak maksimal gitu. Karena apa? Pertama, umur kita tidak seperti yang muda-muda yang biasa. Yang muda cuma Mas Didi, gitu. Halo bojone. Terus Mas Haji, gitu. Masih lihat dia kayak apa nasib wis seketan itu. 60. 60 ya. Loyo sithik gitu. Loyo sithik. Mau kan tambah siji meneh. Ya pasti toh. Nah, gitu. Jadi begini Mas, kalau itu mau betul, ya, memang luar biasa. Itu kalau memang kita mempersiapkan diri untuk itu. Itu memang kita harus memberdayakan anak-anak muda di luar itu, mungkin anak-anak kita semua yang bisa kita berdayakan. Tapi itu saya pikir bukan ranah kita yang pokok, gitu ya. Nah, kemudian musibah, ya. Musibah ini kecilnya ya. Musibah ini ada dua macam. Actionnya dua macam. Pertama tanggap darurat, yang kedua recovery. Ya. Yang tanggap darurat ini yang Anda katakan tadi, kita punya kapal plastik ya untuk banjir. Kita punya mobil khusus untuk apa? Untuk rescue ya. Kemudian kita sudah siap dana yang untuk tanggap darurat ya. Yang terakhir kita punya tenaga yang muda yang siap ya. Kalau kita di Solo Peduli hari ini terjadi, malamnya itu sudah berangkat dengan mobil, betul Pak? Iya, betul. Kan? Dan kita nyari tempat nyewa di sana, buka posko. Luar biasa. Itu ini kita sudah membuktikan semuanya, buka posko di sana. Luar biasa. Nah saya mau tanya, kira-kira sing para mas-mas nom-nom itu apa siap? Udah mau Pak Seto protes. Sing nom-nom itu apa siap? Gitu. Kan tidak siap tuh Mas. Nah kalau tidak siap kita jomoyo. Kita kerja sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Siapa yang golek nom? Ya. Jadi gitu Mas. Jadi kita insya Allah itu ideal. Nah untuk segala macam P3K memang kita sudah siap. Ya. Kemudian latihan-latihan yang sifatnya hanya ketahanan fisik sederhana kita siap. Nyatanya teman-teman kita sampai ke Lombok, ya, sampai ke Palu, ya kan? Ini medan berat semua Mas. Ini tanya sama teman-teman yang ikut, tanya berapa orang yang mampu ikut ini. Dan naik pesawat bayar DP 4 juta satu orang, ya. Itu luar biasa. Kita tidak ngambil dari uang dulu pada 200 juta. Berapa Bumi dulu pada waktu Palu sama Lombok? 200 juta dapatnya. Lombok itu udah saya MTP dapat 160 juta. Lah sekitar 160 juta ya. Lah jadi cukup besar, tapi kita tidak ngambil dari situ.
Dan ini medannya luar biasa beratnya. Teman-teman tidurnya itu ya Pak ya. Dosa Itu ini. sudah dan kemah gitu ya. Tendo, Nah, tendo. itu aja kemampuan yang sekian itu Mas. Kemampuan orang kayak sekian. Ya. Banyu newe diri-diri, banyu diri-diri. Tidur yang berapa ada itu hanya saya katakan hanya untuk sebatas kemampuan kita. Ya, betul. Nah tapi untuk kemudian kemungkinan kita sudah profesional Pak, punya pengalaman bertahun-tahun ya. Insya Allah kita akan mempersiapkan kalaupun nanti ada mungkin yang 5 tahun 10 tahun mungkin saya udah mati udah segala macam ya. Nanti yang lain-lainnya itu mungkin anak-anak kita itu yang kita gerakkan untuk sebagai relawan itu ya. Jadi itu kemudian untuk las ya. Las ini begini Mas ya. Las itu ya, las ya. Ini ada undang-undangnya. Ya. Tahun berapa Mas Kaki itu? Undang-undang tahun 2009 ya. Itu ada undang-undangnya untuk mengawasi segala kegiatan pengumpulan uang. Jadi tidak sembarangan. Kelas itu ada izinnya, ya. Pertama ada izin yang betul-betul sudah memenuhi syarat sebagai lembaga. Yang pertama kita gandul dulu, gandul di antara tadi. Tidak boleh berdiri sendiri. Gandul di antara las yang sudah ada. Nanti setelah kita dapat kira-kira 3 M per tahun, baru kita mengajukan untuk berdiri sendiri. Nah sementara ini KPHI pusat saja yang 100 M ini belum mampu, tidak ada. Jadi kemarin Pak Munawar mengatakan las kita nggak ada itu. Cari di Google, cari masyarakat kalau ada, nggak ada itu. Makanya kita nggak bisa menggunakan las KPHI, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Oleh karena itu saya katakan sementara kita gandul dulu kerja maksimal dapat 3 M baru berdiri sendiri. Ngajukan surat izin berdiri las. Itu teman-teman kita ada banyak yang buat itu ya. Nah ini memang perlu kerja keras. Tapi kalau kita udah bisa mengumpulkan las 3 M itu sudah leyeh kegiatan Masya Allah ada banyak sekali. Lulus. Nah kemarin saya naik Lasmu ya. Lasmu itu Jawa Tengah itu dapat berapa ratus miliar, berapa ratus miliar. Makanya Pak Sampai datang sini ceritain. Lasmu ya, itu besar sekali. Nah kita bisa kalau mau kerja keras untuk mengumpulkan dana ini. Tapi kita harus ada payung. Nah, kata saya kayak katakan, payung kita itu bisa di Basdis, ya, bisa di Basnas, ya, bisa di Basnas, bisa di IPAI, bisa di Lasmu, bisa di beberapa yang sudah punya izin. Kita bisa gandul sana. Cuma nanti di sini nego, ya. Basnas 30%, ya. Cuma yang lainnya saya tidak tahu. Kalau Solo Peduli 5% atau 10% kita nego, itu bisa. Nah, dengan nego itu nanti kita berusaha maksimal untuk mencapai 3M, ya. 3M ini harus kerja profesional, tidak hanya yang spontan, harus ada tenaga kerja, ya. Tenaga kerja itu dibayar profesional. Ya, kita di Solo Peduli punya tenaga kerja 300 orang. Kemudian saya katakan kita punya donatur tetap 40.000. Kita punya relawan Pak 2.000 orang. 2.000 ini tidak termasuk tenaga tetap kita. Relawan ini umpama satu kelurahan punya beberapa relawan, dia dapat persen daripada ini karena ada yang namanya untuk ambil dapat persen daripada pengumpulan itu. Jadi kita tidak susah lagi gitu. Dan setiap orang yang bayar minimal 10.000 dapat majalah yang namanya Hadilah gitu. Hadilah. Dapat gitu. Biasa. Jadi kalau umpama 25 juta sampai 20 juta itu mudah. Dan Solo Peduli tidak ejek-ejekan, tidak mau masang kotak di toko-toko, tidak ada, coba cari. Kita marah betul, saya ini pengawas, Dewan Pengawas. Jangan sampai menjatuhkan martabat Solo Peduli minta dan kotak itu loh. Kan di mana-mana kita lihat itu ada kotak-kotak kecil-kecil macam-macam itu. Seakan-akan kita ini ngemis gitu. Itu jangan. Tapi kalau kita nanti mogok, bagaimana nanti menjadi dana, mau bagaimana caranya silakan. Nah yang penting kita dapat target 3M untuk las. Kalau bisa berdiri sendiri. Gitu ya.
Nah ini tidak sembarangan, kerja yang luar biasa. Tapi kalau ini berjalan IPH itu selamat. Ya, FK itu udah sampai 11 juta, M. FK punya Mas Kalono itu 10 apa 12 M ya. Dia belum Jawa Tengah. Wah itu apa? Berikan sekolah macam-macam. Itu sebetulnya mudah sekali apabila kita ini seluruh haji yang ada 10.000, bagaimana kita merekrut semuanya untuk masuk dananya keluar masuk di tempat kita. Ini kan bukan pekerjaan yang mudah, tapi insya Allah bisa kalau kita mau. Ya. Jadi gitu mas. Jadi ada aturannya. Beginilah ada aturan. Tapi kita akan ke sana. Nggak bisa kita berdiri sendiri tanpa ada izin. Nggak boleh. Nanti kita kena. Nanti sih di penjara ketua di penjara itu hukumannya. Jadi bukan sembarangan. Ya. Apa? Saya lebih senang kalau nanti jadi korban, jadi di penjara ketua relawan. Sama sih Pak. Nasib. Oke siap. Ini ya Mas ya, kira-kira gitu ya. Tapi insya Allah ya. Nanti ini kita pacu yang namanya usaha. Jadi kalau ada 10.000 jamaah haji Kota Solo, untuk mencapai 3 miliar gampang. Gampang ya dia. Insya Allah. Kemarin saya ngobrol sama Basnas Solo. Ada Bu Budian, Bu Torres. Kalau kita jadi UPZ-nya, Basnas Jakarta, itu hanya sekolah catatan aja, Pak. Catatan. Laporan terus saja, tidak ada potongan. Itu Mas, itu kan memang kalau pulang sampai ke operasionalnya, itu aturannya. Ya. Kalau itu pun bisa seperti itu, ini kita bicarakan. Kita tidak hanya satu, nanti kita bicarakan beberapa lembaga. Ya. Karena bagian itu kan dia baru masuk ini, baru masuk ini. Karena Basnas itu kan enggak, malah beliau masuk yang kemarin, sekarang baru kasih lagi. Jadi Basnas itu kan punya program ke masjid, ke yayasan, semuanya begitu dia. Yang penting dia ada rekapannya, tulisannya nggak ada setor uang. Ya oke. Nanti kita bicarakan lagi, ya. Karena apa? Itu memang sudah ada aturannya seperti itu. Termasuk juga komite yang di UMS ya. Kalau ada Pak Tris main itu. Nanti kita kalau tidak ada kita bawa ke sana. Atau di Las Jateng juga bisa. Ya. Nanti kita akan bicarakan di sana. Jadi itu yang prinsip bahwa memang harus ada izin. Ya. Izin dan harus ada penghidup dulu. Karena kita belum mampu. Kemudian yang ketiga, ini tentang harlah ya. Ya. Jadi harlah kita itu tanggal bulan Maret ya. Tanggal 20 Maret. Ya. Nah, begini Bumi. Halo? Bumi. Jadi begini. Harlah ini kita kerja tim. Kerja semuanya semua bidang. Terlibat di sana. Makanya kalau kita bikin pasar besar-besaran. Termasuk nanti pasar yang namanya bansos yang hanya bagi kiri bagi voucher, satu voucher gratis pakaian pas sampai dipilih. Kalau mau beli nanti akan nambah, mereka akan nambah akan nambah sendiri, tapi kita kasih voucher satu pakaian dan seterusnya. Nanti yang bagi dan seterusnya nanti kita akan bikin panitia. Nah ini ya, panitia harlah. Panitia harlah ini membutuhkan orang-orang yang memang mampu mengorganisir, ya, bukan hanya sekedar ditunjuk yo. Tahu-tahu dari jalan jadi ketuanya saya remuk, ya. Ini yang paling berat, ya. Jadi makanya nanti panitia harlah ketuanya orang yang mampu kerja dan punya waktu longgar dan punya duit, tobok sitik oke, gitu ya. Jangan malam banyak gitu ya. Ini sama apa oke gitu ya. Ya Mas Gus. Kemarin masuk jajake gitu ya. Tadi kan ya, jadi ulang tahun itu kan cuma sekali ya. Itu bisa ulang tahun bareng. Ya nanti, nanti akan kita segera rapat semua bidang ya untuk menyambut harlah punya kegiatan macam-macam di sini. Di sini termasuk MTP dan seterusnya apa saja. Yang penting sekaligus kita pembagian nanti kan ramai. Ada pembagian sembako. Pendatang ramai. Pada kami itu berefek pada kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya gitu loh. Ya. Jadi ini berefek ke sana. Karena itu nanti akan bersama-sama. Dan yang kedua dari Bumi untuk makan sepuasnya dan bayar seikhlasnya. Ya kalau bisa tidak usah nasi bungkus. Ya, kalau bisa.
Ya, nanti dia ngambil sendiri sepuasnya, namanya sepuasnya. Ambil Ya, sendiri ngambil piring. sendiri, bayar sepuasnya umpama. Nah ini bisa bekerja sama. Jadi kita ini bukan terus antar bagian itu aku kue itu enggak. Tapi bukan kamu, tapi kita. Kalau kamu ya you sendiri. Tapi kalau kita ya bersama-sama. You and me. Nah, ya, kita kerja sama. Kalau nanti umpama MTP mau kerja sama dengan bagian sosial, ya oke, tidak masalah. Ya. Dananya nanti disama-samakan bagaimana? Nanti dirapatkan kalau mau. Kalau tidak MTP tidak jalan, yuk Baksos jalan. Kalau umpama MTP jalan Baksos tidak sama, ya MTP jalan. Yang penting kuncinya setiap kegiatan itu jalan, ya kan? Nah, jalan semuanya gitu ya, melaku gitu ya. Artinya ada action. Gitu. Ya kalian yang ngomong-ngomong program itu ya tidak jalan ya percuma. Tidak ada program yang penting jalan. Namanya crash program. Tahu-tahu Riki, yo wes apa yang penting jalan itu. Tahu-tahu gitu. Tapi rapat orang laku. Itu namanya siap ada di siap gerak. Siap gerak. Enggak apa? Siap gerak. Siap gerak. Punya siapa yang melaku di tempat. Gerak itu jalan, action ya. Nah itu yang namanya kegiatan bersama-sama, Rumi. Nanti undang Pak Nasir, saya bisa ikut, kita bicarakan bagaimana teknisnya. Kalau perlu kita bikin warung tetap di sini. Nanti yang bagus, yang bagaimana gitu ya. Nanti akan, insya Allah ya. Kalau bukan itu tidak usah khawatir, bendahara ada di sini. Siap bendahara? Siap. Bendahara di alot, tapi yakin. Siap bendahara? Siap. Yakin. Bendahara kita tidak banyak ngomong, tapi uangnya oke. Allahumma amin. Usah khawatir. Ya. Oke. Bang, benar-benar MTP itu oke, Bang. Iya. Nah, itu oke. Oke, yang itu ya, Bumi. Kita kerjasama yang penting jalan. Nanti yang penting orang sahibul biasanya harus kerjasama, ya. Kemudian ada duitnya, sing merah, sing biru, sing hijau. Kakek pola. Ribut dewi akan menguasai duit ini iso. Ini celaka nih, ya celaka nih. Ya, ini paling berbahaya. Jadi seharusnya mata kita itu biar merah, kuning, hijau, hitam. Tapi kita ini kalau tidak ada merah, biru, hijau, matanya jadi merah. Kalau merah itu segede dewi. Kalau sudah merah, mesti pentelengan. Iki duitku macam-macam, rusak semua. Angel itu ya. Ini yang paling payah ya. Kalau ini yang paling ganas, ya. Duit impak itu apa dipangan dime. Ganas mereka ini berbahaya sekali. Nah, kalau ada organisasi masih aman. Tapi pangan dime, celaka meneh itu. Nah, ini yang saya katakan itu memakan api neraka itu ya. Neraka. Jangan sampai terjadi Cari Mas Eko baju. ya. Masih semangat? Masih semangat. Iya, Mas. Makasih. Karena juga keterbatasan waktu. Dari sekian awal sampai akhir, biar itu sistematis. Kamu golongan mulai dijahit. Halo. Make. Pertama untuk recovery. Kemudian untuk harlah itu karena apa? Mohon maaf, karena dibatasi oleh waktu. Gimana gitu? Aman. Siap. Iya, mohon banter nih. Cepat. Dari sekian awal sampai akhir itu memang kita perlu skala prioritas yang tentunya harus kita mana yang kita persiapkan lebih awal. Seperti untuk recovery di Semeru itu mungkin perlu bisa dinomor-duakan karena setelah daripada adalah yang dibatasi waktu 22 Maret itu. Kami harapkan untuk setiap bidang karena ini nanti akan controllingnya itu pasti di sana sini masih ada kekurangan karena punya pengalaman yang ketika milad IPH tahun 2012 waktu itu di Dingamon, gila, Kaiman ya. Ya, betul. Ya, betul ya. Karena itu berdasarkan pengalaman itu, untuk kita itu dulu disuplai dari berbagai disupport berbagai daerah, sepertinya dari Klaten, Sukoharjo, Wonogiri dan lain sebagainya. Nah, kita itu
rumah kita sendiri, nanti jangan sampai meskipun sifatnya itu hanya kecil skupnya ya, tapi kalau punya udah pengalaman seperti itu, persiapan jauh lebih lama itu akan bisa menghasilkan yang lebih seperti target-target yang kita harapkan. Itu yang pertama, persiapan adalah, kedua untuk recovery Semeru, yang ketiga ini untuk seperti yang tadi dibicarakan apa makmum sakuase, saya ikhlasih, dan nanti akan banyak sekali yang program-program sosial yang harus kita laksanakan bersama. Nah, itu ada sebuah tim khusus meskipun ada bagian-bagian bidang. Karena wong masa itu tidak semua tanganan namanya. Orang memberikan dorongan di jalan itu tidak semua orang bisa tersentuh hatinya. Nah, ini perlu kiat-kiat khusus yang berkesinambungan ataupun yang bisa diharapkan untuk menumbuhkan rasa kepedulian kita. Hanya 3 itu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya teruskan dulu. Jadi UPI ya, itu programnya alhamdulillah sudah semua, tinggal program yang baru ya. Kalau mau kerjasama ya silakan. Saya lebih menyarankan untuk kerjasama. Ya, jadi itu untuk NTB. Saya tidak banyak menanggapi Pak Bos, tapi yang jelas apa yang saya sampaikan itu ada sifatnya umum, ya, gambaran umum. Karena ketua tidak mungkin masuk sampai ke teknis, sampai ke umum. Itu yang menanggapi pertama Abah, ya, saya jelaskan sekalian. Abah menanggapi, ya, Abah mengatur program yang sudah saya sampaikan tadi, beberapa yang harus dilaksanakan, ya. Kemudian yang kedua tentang baksos-baksos macam-macam itu masuk. Kemudian usaha dan dana saya singgung, karena apa usaha dan dana ini untuk menunjang kegiatan dan lain-lain. Kemudian juga ada MTP yang saya sampaikan dan beberapa itu sifatnya umum. Nanti teman-teman inilah yang mengambil apa yang sampaikan itu untuk dibuatkan skala prioritas, termasuk harlah juga. Harlah sudah saya sampaikan, harlah akan kita buat tim panitia yang akan menjalankan seluruhnya. Jadi ini panitia, kalau harlah ini panitia. Panitia sifatnya insidentil. Selesai harlah, panitia dibubarkan. Ya. Tapi kalau panitia manasik sudah kita bubarkan, jadi programnya, bagian bidangnya Pak Kus. Tadi saya singgung juga gitu ya. Jadi saya sebagai ketua menyampaikan hal seperti ini, rapat ini sifatnya umum, kemudian diringkas, diambil oleh bidangnya masing-masing, gitu ya. Termasuk NTP, termasuk ini, termasuk Pak Dedi dan seterusnya. Itu ya. Saya itu Mas Gus, ya. Insya Allah sebetulnya sudah sistematis. Saya bicara dari masalah Semeru, masalah dana, masalah keuangan, masalah manusia dan seterusnya sudah cukup. Nanti insya Allah diringkas oleh bagian masing-masing. Nanti akan kita bikin tim panitia khusus, bagian diri sendiri untuk membicarakan tindakan follow up daripada apa yang kita bicarakan ini. Ya, saya itu ya. Jadi pas waktunya masuk pada sebentar lagi akan masuk waktu asar. Ya. Saya kira begitu Bang. Mungkin apa bisa mengevaluasi semuanya. Yang jelas, masih ada Mas Haji ini. Ya, siap. Nah, jadi mungkin sebagai apa namanya? Ini ada kaca. Kemarin kami sudah membuat surat ke cabang untuk melakukan usaha. Yang sudah terdistribusi Banjarsari, Alian, sama Perangan Pak. Nah ini yang Pasar Luas sama Jebel dulu. Untuk Jebel itu Pak Sutrisno ketuanya. Mungkin ada yang bisa kami bikin. Oh sudah. Oh alhamdulillah. Untuk Pasar Timur itu Pak Adil. Oh gini. Oh gini. Nanti ke Pasar Timur Pak Ismanto aja. Pak Ismanto. Biasanya itu sedikit ini pinter kalian Pak Timur. Assalamualaikum. Matur nuwun Mas Haji. Ya, Mas Haji ini mengingatkan Pak Waris. Ya, Mas Haji mengingatkan antum untuk melaksanakan musyawarah
cabang. Kemudian setelah musyawarah cabang, baru nanti dipersiapkan musyawarah ranting. Karena ranting itu akan dilantik oleh cabang. Cabang dilantik oleh daerah. Jadi daerah ada, maka cabang tetap terbentuk. Ya. Oleh karena itu mohon tugasnya Pak Waris dan teman-teman di bawah Pak Hari itu catat semua. Pak Sekretaris 1 ya, membawahi bidang organisasi. Saya mohon Pak Har memantau Pak Waris supaya bisa terlaksana semuanya. Karena apa? Kita ini kerja dalam gerak yang cepat, semua struktur dan organ-organ organisasi berjalan yang baik semuanya. Jadi semua berjalan. Kalau tidak ini timpang. Kita sudah nyampe organisasi, sudah dibentuk dan dilantik segala macam, hilang sama sekali kan tidak bagus. Oleh karena itu organ-organnya dibentuk dulu supaya nanti akan bergerak semua. Insya Allah kalau cabang sudah bergerak, ranting sudah bergerak, otomatis daerah akan bergerak. Karena ujung tombaknya itu ada di bawah. Ya. Itu yang membuat ini, yang membuat kita insya Allah akan berjalan. Ya. Saya gitu ya. Waktunya sudah cukup. Mudah-mudahan nanti Pak Ketua Relawan mengevaluasi semuanya. Dan saya berharap apa yang kita bicarakan ini tidak ibarat angin yang lalu. Ya. Kami berharap bahwa itu ada nyantel semuanya. Jadi kita melihat sebulan 2 bulan kemudian akan bergerak IPRT ini ya. Jadi demikian. Yang terakhir, saya pengen melanjutkan Pak Kusmao tadi. Untuk Harlah itu kan effortnya besar, waktunya tinggal 2 bulan. Jadi saya mau bertanya, kapan kita akan membuat kepanitiaan? Karena ini kerjanya banyak menggabungkan dari beberapa bidang. Jadi kapan kita akan bentuk kepanitiaan, Pak? Namanya Pak Kusmanto siap jadi ketua panitia. Dia ketua bidang nanti repot. Kita bagi tugas ya. Begini, ya. Saya berharap ini kita kerja ada skala prioritas ya Mas. Ya. Ini sebetulnya memang kita diterjang oleh program Harlah, mengejar Harlah. Ibaratnya kita mengejar bayang. Padahal kita ini baru prioritas kita itu dandanisik. Dandanisik. Kalaupun nanti pada waktu Harlah belum maksimal, itu tidak apa-apa. Kenapa? Kita dalam kondisi yang bergerak dari 0 min, ya, dari 0 min akan bergerak ke plus. Ini kan makan waktu dan tenaga luar biasa. Nah sekarang baru merembet-rembet. Nah makanya skala prioritas kita itu membenahi dulu. Membenahi itu nanti, insya Allah Mas, dalam waktu maksimal 2 pekan, ya maksimal loh. Kalau bisa 3 hari kemudian saya sudah undang beberapa orang-orang. Saya tidak akan undang semuanya, tapi saya akan melihat orang-orang yang punya kemampuan untuk mengelola Harlah ini, untuk mengelola Harlah ini. Akan kita bentuk panitia nyusun program, kemudian program itu akan dilaksanakan disebarkan pada bagian-bagian tertentu. Nah, ini saya ingin bahwa kalaupun Harlah itu kira-kira menurut panjenengan semua, ini masuknya di pada ketua berapa atau bidang apa? Coba siapa punya gambaran? Jadi tidak walaupun ini termasuk panitia, tapi kalau bisa kita berpegang pada ketua berapa dan bidang apa, atau langsung ketua. Jadi kita ada anunya gitu. Tapi panitianya harus orang-orang tertentu. Mau kira-kira kalau kita tidak harus memilih bidang tertentu, kita harus punya figur yang betul-betul mampu. Nanti akan saya pilih, nanti akan kita rembukan beberapa orang. Tidak usah banyak. Kalau banyak seperti ini akan tidak mewakili dari beberapa bidang atau ketua tertentu. Paling nanti yang rapat hanya 7 orang. Ya. 7 orang membuat program untuk anak. Nanti kalau orang kelompok mumet kita. Kebanyakan orang ini berkicau-kicau tapi tidak punya program. Hanya 7 orang tapi think tank gitu ya. Think tank punya apa namanya? Tim pemikiran gitu. Ini yang penting. Ini yang betul ya Pak ya, think tank. Jadi ini perlu. Yang ini yang kita perlukan 7 orang saja. Nanti akan kita bikin program. Ikut. Saya cenderung ini Pak Zainal. Jadi ketua pengurus harian itu ketua panitia di antara ketua itu. Terus yang nanti dari tim itu ya yang diambil Pak Zainal aja yang selama ini sudah berinteraksi. Jadi jangan bagian di bidang. Jadi diambil aja siapa yang di situ. Nah nanti tinggal
kerja gitu. Jadi kalau bidang nanti ya nggak bisa ini. Tapi ini aja yang selama ini Pak Jainal kan sudah punya pandangan siapa yang bisa ini. Walaupun nanti ada pembantunya, jadi inti yang membicarakan itu ada, nanti ada pembantu. Nah ini perlu kita, pembantunya otomatis semua tentu cuma pengurus, itu aja. Ya, saya terima dulu usulannya ya Mas. Saya terima usulannya, kalau kita bandingkan tidak selesai, bisa terima dulu usulannya, diantaranya seperti itu ya. Pak. Ya ada usul bahwa tadi saya usul beberapa bidang ketuanya orang yang kemampuan dan seterusnya. Usul yang kedua langsung ketua apa Mas? Ketua harian siapa ya Mas? Ada 3 tuh hariannya. Kadang-kadang ketuanya itu tidak punya kemampuan yang sama, itu yang paling penting. Saya tuh maunya orang yang mau kerja praktis punya kemampuan itu. Jadi nanti kenapa bidang-bidang harian itu karena terpilihnya bukan terpilih secara profesional. Jadi terpilihnya itu karena dia terpilih sebagai formatur, segala macam dan seterusnya. Tapi untuk kerja penjaminan. Makanya kenapa saya berharap bahwa ada orang yang memang punya kemampuan di luar itu. Monggo, masih mau ngomong lagi. Saya ini aja. Jadi untuk kan Pak Jainal ketuanya kan baru. Jadi sekalian aja ketuanya Pak Jainal. Karena beliaunya yang longgar. Tambah gawen Kalau kita karena waktu pendek dan ini harus ada target, itu kan harus jelas orangnya. Jadi kalau nanti masih nyari-nyari, yang sudah datang aja, ketuanya kan Pak Jainal, Pak Agus Tantowi, Oke. Jadi Mas, saya bicara itu dulu ya. Ya. Saya katakan nanti itu akan kita bicara pada tim khusus. Nanti ini bukan ranahnya itu, ya nanti kita lihat tim khusus ya. Insya Allah. Nanti bagaimana? Tapi saya punya pola sendiri. Karena saya sebagian besar orang-orang yang lama ketua itu, saya hafal mereka. Ya. Kemampuan mereka, kemauan mereka, kerja mereka, langkah mereka, lari mereka, sampai buyuh mereka mengerti. Ya seru. Kalau aja ditunjuk orangnya budal itu mau apa sekarang? Kita bukan mau begitu. Kita punya mindset yang berbeda sekarang. Kita pilih orang yang mau kerja. Itu Mas Seto ya? Kita pilih orang yang mau kerja keras. Itu aja. Hanya kita nebeng nama, sudah dikasih nama, orang tahu muncul. Sudah itu loh, out. Itu bukan kita. Ya, bukan kita Pak. Kita siap orang yang mau kerja. Siap Ramadan. Siap Ramadan. Alhamdulillah ya. Gitu ya Mas ya, insya Allah. Dan kalau kita nyambung, tapi kita mau. Nah, tadi sudah cukup 2 jam kita kapan ya. Saya kira cukup. Jadi Mas Adi ya, itu ya. Nanti untuk bidang, nanti kita ini harus kerjanya Mas Waris ini, ya. Nanti Pak Har mantau Mas Waris terus, ya. Karena ini bidang ketua 1 dan sekretarisnya. Oke, saya kira begitu Bapak. Monggo saya kembalikan kepada ketua. Silakan. Sekali lagi, saya mohon maaf karena banyak ngomong, mungkin banyak salah. Oleh karena itu mudah-mudahan dimaafkan semua kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.